wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Kembali berjumpa kita dalam acara Dialog Sore ya di kesempatan sore hari ini. Hari Selasa ya, tanggal 14 September 2021. Nah, di mana pada sore hari ini pendengar di dialog interaktif ya atau dialog sore kali ini kita akan berdialog terkait ya pertanahan. Nah, tahukah pendengar ya bahwasanya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR atau BPN dengan pembiayaan Bank Dunia ini meluncurkan program percepatan reforma agraria di 7 provinsi di Indonesia. Nah, yaitu ada di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan tentunya daerah kita pendengar yaitu Kalimantan Selatan. Nah, di mana dalam program percepatan reforma agraria ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak masyarakat. Nah, ini ya tujuannya ya untuk memastikan hak-hak dari masyarakat terhadap aset dan juga akses pertanahan. Nah, salah satunya pendengar yaitu adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat atau biasa disingkat PTSLPM ya. Nah, jadi PTSLPM itu ya singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat. Nah, mungkin ada yang bertanya maksudnya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama narasumber kita pendengar ya. Dan di Kalimantan Selatan sendiri PTSLPM ini dilaksanakan di 12 kabupaten. Nah, dan untuk membahas mengenai ini pendengar PTSLPM khususnya ya pada kesempatan hari ini di Kabupaten Banjar dan sore hari ini pendengar sudah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ini bersama Pak Samsu Wijaya. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau tidak sendiri pendengar. Beliau ini ditemani ya mewakili pemerintah Kabupaten Banjar juga ada Bapak Sekretaris Dinas Pertanahan Pak Sufrianto. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sufrianto mungkin mikrofonnya bisa diangkat sedikit Pak biar suaranya bisa kedengaran. Oh kita ya. Nah mantap Pak. Takutnya nanti Pak kalau nggak kedengaran yang di rumah apa sih? Baik, dan yang jelas pendengar bagi Anda juga yang ingin bertanya atau berinteraksi bersama dua orang narasumber kita, Pak Sufrianto atau Pak Samsu Wijaya, silahkan kami buka line telepon nanti di 0811 511 1410 atau di 03251562. Pesan singkat WhatsApp juga boleh kami terima di 0811 511 1410. Dan yang kami pastikan juga pendengar bahwasanya dialog interaktif sore hari ini itu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan ya. Dan kita langsung saja nih Pak. Ini pertanyaan pertama langsung tadi ya dari saya sendiri. Mungkin masyarakat masih banyak kurang memahami apa itu PTSLPM ini Pak. Baik, PTSLPM ini sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan juga sebelumnya adalah merupakan singkatan pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat. Nah, lebih gampangnya bahwa PTSL ini adalah merupakan kegiatan sertifikasi yang ditujukan untuk masyarakat. Nah, hanya perbedaannya sertifikasi ini diselenggarakan untuk satu kesatuan wilayah lengkap. Misalnya satu kesatuan wilayah lengkap itu yang paling wilayah yang paling rendah itu adalah desa. Nah, jadi PTSL PM ini sertifikasi terhadap tanah-tanah masyarakat dalam satu wilayah kesatuan desa dan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, itu perbedaannya. Bahwa PTSL PM ini untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar atau wilayah administrasi Kabupaten Banjar sudah pernah dilaksanakan di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini kami pernah melaksanakan dengan target 20.000 bidang. Dalam alhamdulillah 20.000 bidang itu juga sudah selesai pengukurannya. Namun untuk sertifikasinya pada saat itu kami menyelesaikan 1.841 bidang.
Nah, kenapa seperti ini? Karena memang untuk sertifikasi itu dengan pengukurannya targetnya berbeda. Selain targetnya berbeda, juga kami menyesuaikan juga dengan minat dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Selanjutnya di tahun 2021 ini kami mendapatkan target 15.000 bidang untuk pengukurannya. Nah, 15.000 bidang untuk pengukurannya itu nanti tersebar di 15 desa. Tersebar di 15 desa, terdiri dalam satu kecamatan. Namun kegiatan PTSL PM ini yang 15.000 bidang tersebut itu tidak ada proses untuk sertifikatnya, hanya proses pengukurannya saja. Kami menyebutnya dengan proses dengan target PBT atau sampai dengan peta bidang tanah. Tetapi walaupun di tahun ini kami tidak ada proses sertifikasi untuk PTSLPM gitu ya, tetapi kami juga ada sertifikasi yang dilaksanakan oleh ASN. ASN itu artinya sertifikasi tidak melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu sebanyak 2.550 bidang. 2.550 bidang ini alhamdulillah sampai dengan hari ini kami telah menyelesaikan sebanyak 2.522 bidang, sisanya 28 bidang lagi. Nah, ini tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Karangintan, dan Kecamatan Martapura, yang mana jumlah secara keseluruhan yaitu tersebar di 9 desa. Seperti itu. Baik, ini cukup menarik Pak terkait tentang proses pengukuran terutama yang tanpa sertifikat. Nah, ini pihak dari kantor pertanahan sendiri untuk pengukuran bidang ini Pak ya, tanpa sertifikat. Ini bidang tanah milik siapa Pak yang diukur? Apakah ada pemiliknya atau memang milik pemerintah provinsi? Ya. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan bahwa namanya kan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, karena sistematis lengkap berarti satu wilayah desa secara keseluruhan itu rata-rata 1.000 bidang. Kalau masing-masing desa itu mempunyai jumlah bidang rata-rata 1.000, ini insya Allah nanti satu kecamatan Matraman itu sebanyak 15 desa bisa terukur semua. Oke. Ya. Berarti isinya lebih ke per desanya dihitungnya Pak? Iya, betul. Karena supaya sistematis dan lengkapnya itu terpenuhi. Oke. Untuk sistematis dan lengkap ini bukan hanya tanah-tanah masyarakat, tetapi semua bidang tanah yang ada dalam wilayah desa tersebut itu kami ukur. Jalan juga kami ukur, sungai juga kami ukur. Jadi tidak ada satu titik atau satu bagian pun yang tidak terukur atau terlewatkan tidak terukur begitu. Oke, jadi lebih kepada peruntukan administrasi wilayah Pak ya? Betul. Agar, istilahnya tidak kelewatan teritorialnya. Iya. Takutnya ini punya desa siapa diambil gitu ya? Iya. Soalnya kan beberapa waktu lalu sempat kasus antar provinsi kita nih kan. Iya. Nah, mungkin ini salah satu kenapa ada percepatan ini untuk pengukuran setiap wilayah ini supaya teratur administrasinya Pak. Betul. Oke. Sebenarnya kalau mau mengarah ke sana lagi pendengar agak berat Pak ya. Mungkin di lain waktu saja pendengar ya. Iya. Jatahnya tim pemberitaan nanti yang mengusut ke arah sana. Oke. Nah, ini juga selain untuk jadi program PTSL ini kan program pemerintah pusat melalui Kementerian ATR dan Tata Ruang. Satunya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi terhadap
aset-aset tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Mhm. Nah, karena program ini bersifat gratis, tentu saja Bagaimana gitu Pak, khususnya sih misalkan Kecamatan Gambut lah, wilayah Pematang itu juga kan masih banyak yang belum tersertifikasi gitu. Iya. Karena saya juga kebetulan ada tanah di daerah situ, saya juga pernah waktu Rona dulu sudah pernah ngajuin gitu. Sudah saya sampai urus, ternyata nggak ada slot katanya wilayah sini gitu. Nah, kalaupun bisa perorangan itu prosesnya bagaimana, tapi kalau memang harus komunitas satu wilayah gitu, bagaimana bisa dimotivasi orang sekitar juga bisa untuk masuk program ini, karena program ini kan lagi dikejar-kejar sama pemerintah dan gongnya cukup besar gitu kan. Nah, untuk itu pertanyaan saya seperti itu, mohon arahannya. Baik, terima kasih Pak Rida Putra. Baik, ini menarik juga Pak ya, ada per slot. Terus bagaimana daerah lain yang tidak masuk slot? Nah, contohnya kan ada kasus dari Pak Rida juga di wilayah Gambut. Ini kalau pengajuan pribadi atau komunitas, mungkin gantian Pak ya, jawab ya. Silakan Pak Samsu. Oh, ini porsi Pak Samsu ini. Iya, porsi Pak Samsu. Iya. Baik. Terima kasih Pak Rido Putra dari Kecamatan Gambut ya. Jadi memang saat ini baik di tahun anggaran sebelumnya, kemudian tahun 2021 target kami masih kurang, sehingga masih belum mencapai bisa full satu Kabupaten Banjar. Namun demikian sebenarnya kami juga mempunyai target itu se-Kabupaten Banjar itu bisa tersertifikatkan semuanya. Hanya sudah tentunya ini nanti menyesuaikan dengan anggaran. Apalagi sekarang ini 2 tahun terakhir ini kita semua sedang terkena pandemi, dengan demikian terjadi pengurangan anggaran. Nah, namun demikian mudah-mudahan seandainya keadaan kita sudah ke depan semakin membaik, ini kami catat juga Kecamatan Gambut, mudah-mudahan nanti bisa kami anggarkan di tahun berikutnya. Nah, adapun solusi atau bagaimana seandainya memang tidak masuk dalam kegiatan PTSL atau kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Nah, kalau saya lebih cenderung dan lebih suka menyebutnya bukan gratis, tetapi dibiayai oleh APBN. Dibiayai oleh APBN. Nah, itu dengan biaya sendiri. Kalau misalnya didaftarkan secara sendiri itu silahkan. Kami telah membuka loket layanan juga di Mall Pelayanan Publik Barokah. Nah, di Mall Layanan Publik Barokah, Bapak Ibu semua bisa konsultasi untuk menanyakan persyaratan, biaya, dan juga bagaimana prosesnya. Atau datang langsung ke kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Kami juga menyediakan loket layanan. Nah, di sana Bapak dan Ibu juga bisa menanyakan bagaimana persyaratannya, berapa biayanya, termasuk juga berapa lama prosesnya. Nah, untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa biaya sudah ditentukan sesuai dengan PP 128 tahun 2015. Jadi sudah sangat terbuka sekali kami. Jadi dan pembayaran untuk biaya juga itu tidak berupa tunai, tetapi langsung ditransfer kepada Bank Persepsi. Nilainya sudah pasti, kemudian dibayar juga melalui rekening, kemudian selain itu juga apabila tanahnya memang tidak bermasalah dan memenuhi syarat, itu sudah pasti juga nanti terbit sertifikatnya. Nah, terus tadi ada tambahan lagi, bagaimana kalau diurus secara kelompok? Nah, diurus secara kelompok juga itu bisa, silahkan Bapak Ibu juga mengajukan secara kelompok, tetapi satu kelompok ini minimal 20 orang. Kenapa minimal 20 orang? Karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi apabila Bapak dan Ibu mengajukan minimal 20 orang, itu bisa kami
kerjakan atau bisa kami proses melalui sertifikat massal atau yang dimohon secara massal dengan ketentuan minimal 20 orang. Nah, untuk ketentuan minimal 20 orang ini juga sudah tentu ada efeknya. Efeknya itu adalah biaya. Nah, biayanya juga ini ada pengurangan kalau diajukan minimal 20 orang. Oke, Seperti berarti itu, ada Pak. diskonnya Pak ya. Betul. Oke. Ini selaras dengan pembicaraan kita di belakang tadi Pak ya. Nah, Iya. artinya untuk masalah ribet-ribet tadi bisa langsung tanyakan ke plasanya atau Iya. langsung ke BPN Kabupaten Banjar langsung Pak ya. Iya, Oke. iya. Nah, iya. mungkin ini terkait ke minat kembali ke Pak Sufrianto tadi Pak ya. Ya. Ini kata Pak Samsu tadi pakai transfer. Nah, tidak semua masyarakat kita bisa menggunakan ATM kadang nih Pak. Apakah ini salah satu faktor kadang minat masyarakat untuk mengurus ini nih males jadinya? Ya, terima kasih. Tadi kan saya katakan bahwa program ini cukup diminati oleh masyarakat kita karena merasa masyarakat dari segi biaya mereka cukup ringan, dari segi proses cukup mudah dibanding kalau masyarakat mengurus sertifikat melalui orang perorangan. Begitu juga pemerintah Kabupaten Banjar juga merasa terbantu dengan adanya program PTSL ini. Kenapa? Karena memang setiap tahun pemerintah Kabupaten Banjar itu dievaluasi terhadap kinerja indikator kinerja kuncinya. Oke. Salah satu kinerja kuncinya adalah prosentasi lahan-lahan bersertifikat di wilayah Kabupaten Banjar. Nah, dengan adanya program PTSL ini tentu saja dapat meningkatkan prosentasi lahan-lahan yang bersertifikat di wilayah Kabupaten Banjar. Saya kira itu. Oke, berarti jadi bagi masyarakat jangan takut lagi berarti Pak ya? Oh, saya kira tidak takut lah. Tidak takut lagi Mereka ya? banyak merasa dipermudah dari segi prosesnya dan ringan dibanding biaya. Tetapi memang gini Pak Samsu, ini ada pengalaman terdahulu juga bahwa Iya, memang iya. di awal-awal program memang anggapan masyarakat adalah bahwa program PTS ini adalah program gratis. Iya. Tetapi faktanya ketika dilaksanakan di masyarakat ternyata memang ada beban biaya yang dibebankan ke masyarakat. Oke, Nah, jadi sebelum kita lanjut ke beban biaya nih Pak yang kadang jadi pertanyaan masyarakat. Iya, iya, iya. Ini ada penelpon masuk, kita terima dulu Pak ya. Iya, iya. Baik, assalamualaikum. Terputus ya. Baik, boleh dicoba kembali pendengar yang ingin bertanya atau berinteraksi bersama kami di 3251562 atau di 081151111410. Ini terkait baik, sudah kembali kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Dengan dari- Pak Hendy Setiawan di Banjarmasin. Pak Hendy Setiawan ya, baik. Silakan Pak Hendy Setiawan. Ya, ini Pak yang kita tanyakan Pak, kita kan membeli tanah yang sudah bersertifikat, jadi yang bersangkutan Pak meninggal dunia, jadi kita ingin balik nama Pak. Itu katanya harus ke notaris, sedangkan yang bersangkutan kan sudah meninggal dunia. Itu bagaimana Pak? Ini Pak untuk Badan Pertanahan apa bisa menyebatkan ini Pak untuk ini sertifikat balik nama Pak? Itu aja Pak. Sebentar, jangan dulu diputus Pak. Halo, Pak Hendy. Ya, Pak Hendy, Pak. sebentar Pak Hendy. Ya. Supaya jelas, Bapak beli tanah tersebut sudah punya akta jual belinya Pak? Akta jual belinya ada Pak. Akta jual beli ada. Oh, berarti Bapak sudah membuat akta jual beli dari yang bersangkutan. Tapi saat Kwitansi Pak, berbentuk kwitansi Pak. Oh, bukan akta jual beli ya Bukan, Pak ya? Bukan Pak, kwitansi pembelian. Berupa kwitansi pembelian. Dan begitu diserahkan sertifikat Pak. Oh, baik. Nah, karena Bapak masih berupa kwitansi, berarti Bapak harus buat akta jual beli. Ahli warisnya masih ada, Pak? Ahli warisnya ada Pak, anaknya, tapi yang bersangkutan Pak tidak mau karena itu bapaknya menjual tanpa sepengetahuan anaknya Pak. nah, Oke, baik. Iya. Cukup Baik, Pak. menarik, Nanti baik. secara ini ya, Pak ya, Bapak bisa ditutup. Nah, ini nanti saya jelaskan ya, Baik, terima kasih Pak Hendy. Pak Hendy. Pak, penjelasannya Baik. Pak. Ya. Oke, baik. Tapi sebelum kita jawab Pak Samsu, Pak Suprianto, ini cukup Iya, menarik iya, ya. iya. Mungkin banyak masalah nih sejenis di masyarakat, Betul. banyak sekali seperti ini. Kita Iya. break dulu sejenak pendengar. Jadi jangan sampai kemana-mana, simpan rasa penasaran Anda, tetap bersama kami di Persatu Kanal Inspirasi Iya. di obrolan sore hari ini. Takkan mudah bisa kita mengerti bahwasanya hidup
Ngobrol Sore Pro 1 FM. Inspirasi pendengar masih menemani Anda di Ngobrol Sore ya. Tentunya masih bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar bersama Pak Samswijaya selaku Kepala Kantor Pertanahan untuk Kabupaten Banjar dan Pak Sufrianto, Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Banjar, Pak ya. Oke, kita lanjut lagi Pak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hendy. Nah, nanti setelah pertanyaan Pak Hendy ini juga ada beberapa pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp kita. Ada 3 ini udah masuk. Silakan Pak Samsu. Iya. Untuk kasusnya Pak Hendy, memang ini cukup berat juga ya Pak ya. Seharusnya pada saat terjadi transaksi jual beli, walaupun sudah sertifikat, Bapak itu bukan hanya pegang kwitansi saja, tetapi Bapak juga harus melangsungkan pembuatan akta jual belinya. Akta jual belinya di PPAT. PPAT itu dalam hal ini bisa notaris atau camat, tetapi di Kabupaten Banjar belum ada camat yang diangkat sebagai PPAT. Semua PPAT itu notaris untuk Kabupaten Banjar. Nah, sekarang ini masalahnya Bapak belum membuat akta jual beli. Sementara ahli waris itu juga tidak mau. Berarti Bapak harus memohon penetapan pengadilan, Pak. Memohon penetapan pengadilan dari Pengadilan Negeri Martapura. Nah, kemudian bawa sertifikat Bapak, bawa juga kwitansinya, kemudian juga ada saksinya juga, terus nanti didaftarkan di Pengadilan Negeri Martapura untuk meminta penetapan pengadilan mengenai kejadian jual beli tanah yang telah Bapak laksanakan. Setelah Bapak mendapatkan penetapan pengadilan dari Pengadilan Negeri Martapura, nah, penetapan pengadilan itu Bapak bawa ke BPN untuk didaftarkan balik namanya ke atas nama Bapak. Nah, seperti itu. Oke, berarti harus ke pengadilan dulu nih Pak Hendy ya. Betul. Aturannya ya. Iya. Oke, jadi cuman nanti deh Pak ya, terlalu berat kayaknya pertanyaannya. Iya, tapi seandainya Bapak masih belum jelas, itu tadi kami sudah menyediakan juga mau berkonsultasi sambil lewat gitu ya, bisa ke Mall Pelayanan Publik Barokah di Kabupaten Banjar atau ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Kami terbuka nanti untuk memberikan solusi-solusi termasuk juga konsultasi. Nah, jadi lebih ke sana aja Pak Hendy ya. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan nanti Bapak tanyakan sendiri aja. Langsung ke mall pelayanannya. Dan ini sudah ada masuk Pak melalui pesan singkat WhatsApp. Tanpa nama nih Pak ya. Kawasan mana saja yang terpetakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar terkait PTSL PM serta luasan lahannya? Ya. Untuk PTSL PM ini di tahun anggaran 2021 merupakan wilayah Kecamatan Mataraman, terdiri dari Desa Pematang Danau, Desa Mataraman, Pasiraman, Sungai Jati, Surian, Bawahan Selan, Gunung Ulin, Bawahan Pasar, Baru, Tanah Abang, Bawehan Seberang, Simpang 3, Takuti, Lok Tamu, Mangkalawat. Nah, ini semuanya ada 15 desa. 15 desa. Jadi tersebar di 15 desa dan kami full pengukurannya di 15 desa tersebut dengan jumlah bidang 15.000 bidang. Untuk 2021 ini Pak ya? 2021. 2021. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, apakah layout tanah warga yang terjadi tumpang tindih di kawasan Kabupaten Banjar dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, kalau terjadi seperti itu, sekarang ini kan kami punya aplikasi Sentuh Tanahku. Pastikan dulu Bapak dan Ibu dengan cara login ke aplikasi Sentuh Tanahku, dan bisa aplikasi Sentuh Tanahku itu di-download baik melalui App Store maupun Play Store. Nah, apabila memang berdasarkan aplikasi Sentuh Tanahku itu memang pasti sudah bisa dikatakan tumpang tindih, Bapak dan Ibu bisa datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar untuk
memverifikasi, memverifikasi sekaligus juga mengklarifikasi apakah betul itu tumpang tindih atau tidak. Nah, kalau ternyata tumpang tindih, itu bisa memohon kepada kami untuk dilakukan mediasi. Nah, apabila juga mediasi tidak berhasil, ya jalan terakhir adalah menempuh jalur hukum. Oke. Iya. Baik. Ini pendengar kalau masalah tanah nih memang sangat berat gitu ya. Iya. Betul. Jangankan masyarakat, petugas darinya pun juga wah ini pusing gitu ya. Iya. Oke, ini kami undang kembali pendengar bagiannya ingin masih bertanya atau berdiskusi terkait pendaftaran tanah ya sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau PTS LPM. Silahkan masih kami buka di 3251562 atau di 081151111410 ya. Nah ini masih dari WhatsApp juga Pak ya. Warga yang ingin memerlukan bantuan kalau terjadi masalah terkait penipuan atas tanah. Oke, ini seperti apa nih ya? Mungkin Pak Suprianto atau Pak Samsu ingin menjawab Pak? Masih proses Pak Samsu. Ya, sebenarnya begini, kalau terjadi penipuan atas tanah berarti itu kan sudah tindak pidana ya Pak ya. Nah, kalau tindak pidana berarti itu sudah merupakan ranah hukum dari kepolisian, gitu. Nah, terkait dengan kami itu adalah terkait mengenai masalah yuridisnya atau masalah kepemilikannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu terjadi penipuan masalah tanah, saya kira karena ini memang masalahnya pidana, itu tidak perlu ke BPN, langsung saja laporkan ke kepolisian karena ini sudah tindak pidana. Pidana ya penipuan ini ya. Iya betul. Oke, tapi terkadang masalah penipuan ini Pak biasanya masih terkait dengan tumpang tindih tanah ini Pak, kadang tuh Pak. Ya. Soalnya ini klaimnya punya si A, si B juga mengklaim, terus dijual ke orang si C. Lalu bingung nih. Ya. Nah, kecuali kalau memang ada indikasi seperti itu, nah berarti bisa menyampaikan laporan pengaduan kepada kami. Gitu. Laporan pengaduan kepada kami, nanti kami tindak lanjuti apakah ini ada hal yang bisa kami tindak lanjuti dengan cara mediasi. Nah, kalau bisa kami tindak lanjuti dengan cara mediasi, kami upayakan mediasi sampai dengan mediasi itu selesai. Tetapi apabila mediasi itu tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi itu kan harus ada kesamaan keinginan di antara para pihak. Kalau para pihak itu nggak bisa dimediasikan, ya kami juga nggak bisa menyelesaikan itu. Yang akhirnya rekomendasi kami biasanya kalau mediasi nggak bisa diselesaikan, kami tutup dan kami sarankan untuk mengajukan melalui pengadilan. Seperti itu. Ini ke pengadilan semua berarti Pak. Lalu akhirnya stigma dari masyarakat yang sering banget kita dengar, akhirnya mereka yang bisa bayar yang menang katanya gitu ya. Tapi masih belum tentu ya. Belum tentu Pak. Sebenarnya begini, ada satu hal yang mesti kita lakukan ya Pak ya, kita lakukan. Yang pertama, kita punya tanah itu, pastikan tanahnya dipasang tanda batasnya. Pastikan tanda batasnya dipasang. Setelah dipasang, pastikan tanda batas itu dirawat. Kemudian setelah itu pastikan tanahnya manfaatkan. Saya yakin tidak akan terjadi sengketa. Oke, baik. Tapi biasanya kalaunya patok ya istilah itu tanda batasnya dirawat Pak ya. Tapi setelah dirawat tumbuh kembang Pak. Contoh kan biasanya kalau orang dulu tuh patoknya tuh pohon pisang, pohon singkong, akhirnya menyebar nih susah. Makanya patoknya kan ada patok yang sesuai standar ya, sesuai ketentuan. Patok itu hanya boleh dipasang dengan patok besi atau juga patok kayunya itu ya kayu ulin yang tidak bergeser, kemudian juga dengan patok beton. Nah, jadi patoknya itu patok permanen. Kalau daun pisang, pohon pisang biasanya. Nah, kalau pisang ya itu lebih baik di tengah saja, kan itu pemanfaatan ya. Nah, kalau di pinggir itu kasih saja patok. Saya yakin kalau tanah dipasang tanda batas, dirawat, dimanfaatkan, nggak akan sengketa. Sama kita juga punya istri, dirawat, dimanfaatkan, nggak akan diambil orang Pak. Nah ini terkait masalah untuk
pemilikan tanah karena masalah batas-batas apa segala macam. Nah, ini untuk target Kabupaten Banjar sendiri, Pak. Siap. Ini apakah ada program untuk pembaruan atau pendataan ulang sertifikat masyarakat yang sudah lama, Pak? Ini terkadang kan udah lama-lama, udah tahun 50-an atau tahun 40-an yang kena. Sampai sekarang kan sudah ada perubahan seperti apa, Pak? Itu kan sudah waris turun-turun temurun gitu, Pak. Iya. Sebenarnya begini, kalau program belum ada, Pak. Program belum ada, tetapi kami hanya menunggu dari masyarakat. Misalnya ada masyarakat sertifikatnya sertifikat lama, apabila itu masuk ke kantor kami, pada saat itu mau pengecekan ataupun mau jual beli atau kegiatan apapun itu pasti kami layani dulu, tetapi nanti kami cap sertifikatnya. Untuk proses selanjutnya maka sertifikat tersebut agar diganti belangkonya. Termasuk juga kalau gambarnya itu masih gambar situasi yang belum dipetakan, itu kami tambahin juga harus dilakukan ukur ulang supaya dipetakan, artinya diperbaharui lagi. Begitu. Kadang kan kalau untuk jual beli sertifikat lama itu tadi Pak, batas-batas segala macam. Iya. Tidak ini. Betul, karena masih gambar pas situasi ya, Pak. Situasi, iya. Oke, nah kalau terkait tentang kehilangan surat sertifikat ya, mungkin milik dari orang tua, tapi orang tua ini juga tidak ngasih tahu di mana sertifikatnya, lalu warisnya ini tidak menemukan, Pak. Ini apakah bisa terbit baru atau ada syarat-syarat tertentu, Pak? Ada. Jadi bisa diterbitkan sertifikat baru dengan catatan pastikan dulu kalau sertifikat itu hilang atau tidak diketemukan, nggak tahu di mana nyimpannya ya, pastikan seperti itu. Kemudian harus diketahui nomor dan juga nomor, kemudian atas nama siapa, luasnya berapa. Karena hal itu nanti yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan, baik itu permohonan ke BPN mengenai surat keterangan pendaftaran tanahnya, maupun juga nanti lapor ke kepolisian mengenai kehilangan. Karena kalau nggak ada data itu juga data apa nanti yang nah, dicantumkan. Tapi kalau nomornya kan tidak tahu, bahkan hilang sama sekali nih Pak, entah berantah, lupa naruh apa segala macam. Artinya kan tidak nomornya berapa, dapat di mana, fotokopinya nggak ada. Nah kalau seperti itu, iya. Kalau seperti itu, yang pertama adalah ya kita berangkat dari penguasaan fisik ya. Pastikan dulu memang fisiknya itu betul-betul ada, tanahnya diketahui ya. Jangan sampai suratnya juga nggak diketahui, tanahnya juga nggak diketahui. Oh iya, tanah siapa mau diambil? Oke, tapi sebelum kita lanjut Pak, nih ada penelpon dulu Pak ya, kita terima dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, assalamualaikum, Bung Adit ya? Iya betul, dari Pak Suryani nih ya. Sahri. Oh Pak Sahri, baik silakan Pak Sahri. Terima kasih, selamat sore dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar ya Pak. Selamat sore Pak Sahri, ya betul saya dari Kabupaten Banjar. Iya, selamat. Ini Pak, tadi sudah sekilas saya mendengar dan sebelum bertanya, Kabupaten Banjar ini merupakan kalau tidak salah terbesar kedua kabupaten setelah Kota Baru di Kalimantan Selatan, kalau tidak salah Pak ya. Iya, betul. Luas sekali gitu. Iya. betul. Kalau di Banjarmasin sebelah kanannya ada alu-alu. Iya. Di utaranya ada gambut. Iya. Kabupaten Kapin. Iya. Luar biasa. Iya. Yang di apa? Yang dikerjakan oleh campian-campian dalam hal pengelolaan sertifikat gitu Pak. Amin, alhamdulillah. Lagi yang namanya tumpang tindih. Nah, inilah permasalahan. Betul Pak. Nah, jadi mudah-mudahan kita berdoa Pak lah supaya pian tetapi mengurangi pekerjaan pian, mudah-mudahan Kabupaten Gambut Raya itu terwujud. Jadi berkurang juga pekerjaan pian. Mudah-mudahan tuh. Jadi Gambut Raya, kemudian daerah Martapura sana, jadi tidak terlalu infrastrukturnya terlalu luas dan orang aluh-aluh itu ada jauh berurusan ke Martapura kan gitu. Betul. Yang sekali gitu Pak. Iya. Mudah-mudahan didukung oleh pemerintah pusat dan pian-pian ini juga mendukung juga terutama kan Bapak ini kan
instansinya vertikal gitu ya, tidak di bawah gubernur, jadi harus dukungan dari pusat gitu. Betul. Lobby-lobby yang dan terima kasih sama RRI mengangkat hal ini tentang pertanahan. Nah ini Pak, di Banjarmasin ini Pak Lani mengarah ke pertanyaan sudah Pak ya. Di Banjarmasin ini kan kuburan itu memang habis sudah baik kuburan yang orang meninggal itu Pak. Tapi pada Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Nah, lihat aja bila orang pengumuman meninggal dimakamkan di mana di Mahaban, Matapura. Kilometer 21 ya. Di Pamatang Gambut ya. Nah, Pamatang Gambut ini kan Kabupaten Banjar nih, Pak. Kalau di Landasan Ulin itu kan Banjarbaru, di Mahaban Kabupaten Banjar. Jadi kita berterima kasih juga Kabupaten Banjar ini bisa menampung orang-orang meninggal dari Banjarmasin gitu Pak ya. Jangan lupa kemana kan tanahnya halus sudah Kabupaten Banjar nih. Kemudian rawa, sakada burun nancak keluarga dimakamkan di tanah Berawa ini Pak. Jadi ini mengarah ke pertanyaan ini bagaimana Pak, makam-makam ini kan banyak di daerah Pamatang Gambut tuh Pak. Ini Alkah komplek ini, Alkah masjid ini. Nah itu Pak, kira-kira adakah pemetaan misalnya kayak sertifikat Prona juga supaya pas dimakamkan sih tanah orang, habis orang bongkar aja. Padahal kan kubur ini sangat berbahaya sekali Pak. Nah ini tim pian ini mungkin ada tim fasilitator kah? Ya kalau Pak Adit, supaya yang belum bersertifikat makam ini disertifikati sehingga orang ahli warisnya itu tidak bingung nanti misalnya abahku tadi dimakamkan ke tanah bermasalah ya. Nah, sedangkan orang tuanya kan sudah dimakamkan di sana. Ini yang perlu perhatian serius bagi kita yang belum mengetahui banyak Adit. Saya kira itu aja Adit. Baik Mas Ari. Iya. Penjelasannya saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, juga kadang Pak ya bisa tanah perkuburan jadi orang tuh. Oke, tapi sebelum kita jawab ada satu penelpon lagi Pak, kita terima Pak ya. Baik, halo, assalamualum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Kita sudah tahu kan lah Pak Ahmad gimana. Nah ini Pak Ulun mungkin sedikit tanyakan aja nih Pak lah. Karena kawasan kilometer 7 ini kan kawasan pertanian Pak lah dari dulu tuh. Karena kawasan pertanian. Nah kilometer 7 sampai seterusnya itu sekarang ini banyak jadi peruntukan perumahan pemukiman Pak. Jadi yang kita khawatirkan nanti kan kawasan ini akan berubah nantinya dan akan mengalahkan kawasan, karena ini kan kawasan produktif ya. Sebaiknya kan kawasan-kawasan lahan yang produktif ini peruntukannya tetap sebagai lahan pertanian, tapi bukan untuk pemukiman mungkin bisa digeser ke lain Pak. Karena sebenarnya kami waktu belajar dulu kan kawasan produktif ini kan jangan sampai dijadikan kawasan pemukiman karena ini kan untuk tanaman pangan itu Pak. Nah kita khawatir nanti kalau ke depan kawasan Kabupaten Banjar yang subur ini yang kilometer 7 sampai seterusnya ini kawasan pemukimannya akan terus bertambah sehingga peruntukannya bukan lagi untuk lahan tanaman pangan tapi untuk perumahan dan pertokoan. Nah mudah-mudahan nanti ini juga bisa dipikirkan Pak ya untuk tanah BPN atau siapa nih ya peruntukannya ya sampai nanti peruntukannya ini bisa kacau Pak ya. Nah jadi ini juga diperhatikan Pak karena kalau kita ada lagi lahan untuk tanaman pertanian kan gimana para petaninya nanti Pak. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini tidak berasa 10 menit lagi Pak perjumpaan kita karena sudah 16.50. Dua penanya mungkin singkat silakan Pak. Iya. Baik, saya menjelaskan sedikit mungkin nanti ditambah Pak Supriyanto. Jadi yang pertama adalah terkait dengan tanah kuburan atau pemakaman gitu ya. Pada prinsipnya kami bisa memproses itu dengan cara diajukan oleh penerima wakafnya atau penerima alkahnya, baik dalam bentuk wakaf. Wakaf itu nantinya ada nadirnya. Ataupun juga ke dalam bentuk yayasan. Nah, hanya permasalahannya adalah pembiayaan. Nah, kalau selama ini mungkin biayanya itu harus biaya sendiri gitu ya. Nah, tetapi mungkin saja nanti dari Pemkab bisa ada pembiayaan tersendiri mungkin melalui Dinas Pertanahan barangkali Pak. Nah,
itu mungkin nanti lebih lanjut biar Bapak nanti yang menjelaskan, termasuk juga masalah di kilometer 7 tuh sekarang ini kan masih kondisi exciting di lapangannya tuh kan masih pertanian ya. Namun betul saya kira mungkin lama-kelamaan bisa terjadi perubahan penggunaan tanah menjadi perumahan atau pemukiman, bahkan pertokoan dan sebagainya. Hanya saya juga karena ini saya nggak tahu datanya apa di situ RT RW-nya juga sudah perumahan pemukiman. Memang ini terkait dengan RT RW yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Nah, mungkin silakan Pak dilanjut Pak. Ya, terima kasih. Berkenaan dengan tanah buburan kan salah satu fasilitas umum Pak ya. Jadi memang arahnya ke depan pemerintah Kabupaten Banjar memang akan melaksanakan sertifikasi semua fasilitas umum Pak, termasuk nanti musola, kemudian tempat-tempat rekreasi yang di komplek-komplek perumahan itu akan dilaksanakan ke sana. Tapi untuk saat ini memang concernnya ke aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, terkait itu mungkin ya Pak. Betul. Terkait dengan tadi masalah lahan pertanian tadi memang di tahun 2021 tadi memang dilakukan kajian lingkungan strategis Pak di kilometer 7 itu. Artinya ke depan memang sudah dikaji sesuai dengan RT RW lahan-lahan mana saja yang tidak boleh dilakukan pembangunan perumahan. Itu sudah dikaji. Insya Allah mungkin dalam waktu singkat sudah dilaksanakan pengesahannya nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Ini sebenarnya masih banyak ya penjelasannya Pak ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita. Jadi kita singkat aja. Singkat saja dulu sementara ya. Oke, mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas secara spesifik lagi ya istilahnya. Untuk per poin yang istilahnya banyak pertanyaan yang sudah masuk di hari ini. Itu sebenarnya sih masih kulitnya. Oke, mungkin di 53 menit Pak untuk statement closing nih Pak ya sebelum kita akhiri perjumpaan kita dari Pak Sufrianto mungkin dulu Pak. Tadi saya katakan bahwa sambutan masyarakat terhadap program PTS ini adalah cukup antusias. Memang ketika program diluncurkan pertama kali memang ada kendala karena adanya tambahan beban biaya. Akhirnya masyarakat merasa mengeluhkan. Akhirnya sampai ke pemerintah daerah. Akhirnya apa? Pemerintah cepat merespon kondisi ini. Akhirnya pemerintah mengevaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Bupati nomor 2 tahun 2018 yang isinya adalah pembiayaan persiapan tanah sistematis lengkap untuk wilayah Kabupaten Banjar. Di pasal 4 ayat 1 itu disebutkan besarnya tambahan biaya terhadap program PTSL per bidang adalah 200.000. Nah, penggunaannya adalah untuk penyiapan dokumen dan penggandaannya, pengadaan patok dan materai, dan yang ketiga adalah untuk dana operasional petugas desa yang melaksanakan pematokan tersebut. Ada waktu saya jelaskan mungkin. Iya. Tidak sempat lagi sorry Pak, sudah 55 menit ini. Mungkin next kesempatan Pak banyak ya. hal yang saya sampaikan tapi ya itulah. Iya. Dari Pak Samsu mungkin Pak Samsu. Iya, kalau saya hanya mengulang saja Bung Adit, mengulang saja bahwa yang pertama adalah pastikan setiap jengkal tanah yang kita miliki itu adalah dipasang tanda batasnya, dirawat tanda batasnya, dimanfaatkan sesuai peruntukan. Saya yakin dengan demikian bahwa tanah akan bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gitu saja Pak. Terima kasih Pak Samsu ya. Terima kasih juga Pak Sufrianto Pak ya. Mungkin bagi Anda pendengar yang masih penasaran ya terkait pertanyaan seputar pertanahan ini, insya Allah kita selalu hadir setiap hari Selasa Pak ya. Pukul 4 sore sampai dengan pukul 5 sore dan kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang cuman dari kabupaten lain lagi ya. Tapi untuk informasi lengkap mungkin Pak bisa langsung ke BPN Kabupaten Banjar atau ke mana tadi Pak? Boleh Pak, bisa ke kantor pertanahan Kabupaten Banjar di Jalan Menteri 4 nomor 4 atau ke Mall Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar. Nah, jadi itu ada 2 bisa tempat untuk mencari informasi lebih lanjut pendengar ya. Karena mungkin penasaran nggak puas untuk jawaban beliau-beliau ini hari ini langsung ke sana saja ya. Atau bisa melalui sosial media kami, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook gitu ya. Itu silakan Pak, di mana Pak sosial medianya? Itu di Kantah Kab Banjar. Kantah Kab Banjar ya. Iya. Oke, itu namanya sama Facebook, Instagram? Sama semuanya. Facebook, Instagram. Jadi langsung saja pendengar hubungi ke sosmednya
atau ke mall layanannya atau langsung ke BPN Kabupaten Banjar sendiri. Dan akhirnya pendengar, demikian perjumpaan kita untuk dialog interaktif ya di bincang sore kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah pendengar, kita akan bergabung bersama program 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara. Pro 1 FM, Lintas Banjarmasin sore.